Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini Allah berikan kesempatan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan mengkaji dan membaca kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair, bagaimana engkau bisa menjadi kunci kebaikan, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Dan kita memasuki poin yang ke-10 yang beliau sebutkan. Baik, qala al-musannif rahimahullah, Syekh mengatakan al-amrul asir, poin yang ke-10, tadakkurul akhirah wal wukuf baina yadayillah. Apabila seorang dia ingin menjadi kunci kebaikan, pembuka kebaikan, maka hendaknya dia tadakkurul akhirah, mengingat akhirat, wal wukuf baina yadayillah, dia ingat bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, dan ingatlah ketika manusia maka mereka berdiri di hadapan Rabb semesta alam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, minal umur allati yakunu biha al insanu miftahan lil khair, di antara perkara yang bisa menjadikan seorang sebagai kunci kebaikan, an yadzakkara al-akhirah, maka hendaknya seorang dia mengingat akhirat, wal qiyam baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala, dia ingat dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mujazatan nas ala a'malihim, Allah akan memberikan balasan dari setiap amalan mereka, wa anna ma yaquluhu wa ma yasduru minhu min amalin kullu dhalika yalqallaha azza wa jalla bihi yaumal qiyamah, maka segala sesuatu yang kita ucapkan, demikian juga segala sesuatu yang muncul dari perilaku kita, semuanya itu akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Maka ini perkara yang penting kalau kita ingin menjadi miftahul khair, kunci kebaikan, maka ingat hidup tidak hanya di dunia, ada yang namanya negeri akhirat. Demikian juga kalau kita berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan kita. Allah tidak akan menyanyiakan kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, apabila seorang dia lupa ingat akan hal ini, mengingat akhirat, mengingat kematian, maka diantaranya dia akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menunda-nunda untuk bertaubat, demikian juga tidak pernah memiliki hati yang qanaah. Maka disebutkan oleh Ad-Daqaq rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathati asya, siapa yang banyak mengingat kematian maka akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, takjilut taubah, dia akan bersegera bertaubat. Maka kalau dia terjatuh dalam kesalahan, berbuat dosa, maka tidak menunda-nunda dosanya. Kenapa? Karena dia ingat terhadap kematian, dia tidak tahu kematian akan datang. Sehingga kalau orang itu banyak mengingat kematian, banyak mengingat akhirat, demikian juga dia akan berdiri di hadapan Allah, maka akan takjilut taubah, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menunda-nundanya. Kemudian yang kedua, qanaatul qalbi, hatinya dipenuhi dengan rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya.
Dan yang ketiga, nasat fil ibadah. Dia akan rajin, akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga hal yang akan Allah berikan pada orang yang dia banyak mengingat kematian, banyak mengingat negeri akhirat. Dan sebaliknya, wa man nasiya dzikral maut. Siapa yang lalai, lupa dari mengingat kematian, maka dia akan uqiba bi thalathati asya, akan dihukum dengan tiga hal. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat, nanti dan nanti. Nanti saja kalau saya sudah pensiun, ya, akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang, ya, saya kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, adapun ibadah nanti sisa-sisa waktu. Demikian juga dia berbuat dosa semaunya, dia sudah punya niatan untuk bertobat. Tapi apa dia taswif, dia tunda-tunda tobatnya. Kemudian yang kedua, tarkur ridho bil kafaf, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, at-takasul fil ibadah, malas beribadah. Maka kita bisa lihat kondisi diri kita masing-masing tatkala kita berbuat dosa, kemudian kita menunda-nunda taubat, kemudian tidak pernah dalam hati kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga mengambil jalan yang haram. Demikian juga malas untuk beribadah, padahal kita yakin enggak selamanya kita sehat, enggak selamanya kita kuat. Maka ketika masa muda, masa senggang, kita punya waktu, maka digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia malas, maka ini diantara tanda bahwasanya dia lalai mengingat kematian. Dia lalai mengingat negeri akhirat. Jadi seolah-olah hidup di dunia selama-lamanya. Maka ini bahaya. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan menjadi miftahul khair, jadi kunci kebaikan, baik untuk diri kita ataupun orang lain, maka jangan melupakan mengingat akhirat. Baik, kemudian beliau mengatakan, wa an yatadakkara fi hadzal bab annal jannata laha thamaniyatu abwab. Hendaknya seorang dia ingat bahwasanya surga itu memiliki 8 pintu. Wan naru laha sab'atu abwabin. Adapun neraka memiliki 7 pintu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir-akhir surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Maka orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam zumaron, dalam keadaan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, hingga ketika mereka sampai ke neraka, futihat abwabuha, maka pintu-pintu neraka akan dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, maka penjaga neraka akan mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum, tidaklah telah datang kepada kalian para rasul, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat dari Allah, wa yungdirunakum, dan memperingatkan kepada kalian liqa ayaumikum hada, pertemuan dengan Allah pada hari ini. Ini pertemuan dengan Allah pada hari ini. Qalu bala, maka mereka mengatakan iya. Walakin haqqat kalimatul adab alal kafirin, akan tapi ketetapan Allah, adab Allah telah ditetapkan untuk orang-orang kafir. Maka qila dkhulu, dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha, maka masuklah kalian ke pintu neraka, masuk ke dalam neraka, khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, dan neraka adalah tempat kembali yang buruk untuk orang-orang yang menyombongkan diri. Maka orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang dia menyombongkan diri, apa itu al-kibr? Kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang dia menolak kebenaran, kebenaran terpampang jelas di hadapannya, dia tahu itu benar, tapi dia tolak. Wa ghamtun nas, atau dia menganggap kecil orang lain.
merendahkan orang lain. Maka di antara sifat atau karakter penghuni neraka adalah orang-orang yang kibir. Jadi orang-orang yang sombong. Oleh karena itu kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat yaitu sedikit kesombongan. Maka kesombongan di antara sebab seorang dia masuk ke dalam neraka. Demikian juga Allah katakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka dikiringlah orang-orang yang bertakwa yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dikiring ke surga secara berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, hingga tatkala mereka sudah sampai di hadapan surga, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintunya. Maka kita lihat kalau neraka, maka Allah langsung katakan jadi hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tapi kalau surga hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Maka kata wawu, huruf wawu di sini memberikan faedah bahwasanya orang dia tidak akan masuk surga kecuali memang yang buka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang buka pintu surga atau orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang enggak langsung diizinkan masuk surga. Oleh karena itu maka ini terkait dengan orang harusnya ingat mereka akan dikiring, tergantung bisa dikiring ke surga, bisa dikiring ke neraka. Maka waqala lahum khazanatuha, penjaga surga akan mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, keselamatan, kebaikan untuk kalian, masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal, yaitu selama-lamanya. Maka fal jannatu laha abwab, surga memiliki pintu, wa abwabuha laha mafatih, demikian juga pintu-pintu surga punya kunci. Wan naru laha abwab, neraka juga memiliki pintu-pintu, wa abwabuha laha mafatih, dan pintu-pintu neraka juga ada kuncinya. Kemudian kunci surga, kunci neraka di mana? Maka kata beliau wa mafatihul jannati wan nar fid dunya. Kunci surga, kunci neraka itu di dunia. Walaysat fil akhirah, bukan di akhirat. Jadi bukan di akhirat. Laisa fil akhirah illa al jaza wal hisab. Maka tidak ada di akhirat kecuali al jaza, balasan, perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan dan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia pergi meninggalkan kita, adapun akhirat maka dia datang mendekat kepada kita. Walikullin min huna banun, maka setiap dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Fakunu min abnail akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat, jadilah kalian pengejar akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia, menjadi budak dunia, maka dilarang. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan fa innal yauma amalun wala hisab. Maka sekarang tatkala orang hidup di dunia itu yang ada adalah amal, enggak ada hisab, enggak ada perhitungan dari Allah. Adapun wagodan, esok ketika seorang sudah meninggal dunia, maka hisabun wala amal, yang ada adalah hisab, perhitungan dari Allah, enggak ada waktu untuk beramal. Maka benarlah bahwasanya kunci-kunci surga, kunci neraka adanya di dunia. Adanya di dunia. Maka hidup di dunia meskipun sebentar itu sangat menentukan kondisi kita kelak. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga, merasakan kebahagiaan, maka di antara yang menentukannya bagaimana kita hidup di dunia. Jadi bagaimana kita hidup di dunia.
Oleh karena itu di antara teman terbaik yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim adalah amal solehnya, amal kebajikannya. Maka seorang di dunia punya teman, punya anak, punya istri, orang tua, teman-teman dekat, atau teman satu pengajian, satu masjid, iya. Namun apakah ketika kita meninggal dunia dia akan ikut bersama kita? Ya, tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita thalathatun. Kalau orang meninggal dunia akan diikuti oleh 3 hal. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan tetap bersama mayit. Maka yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Kalau orang meninggal dunia diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarga dan hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluh, dan yang akan tetap bersama mayit, bersama kita kalau kita meninggal dunia adalah amalan kita. Oleh karena itu para ulama sebutkan amal soleh adalah teman terbaik untuk kita. Jadi amal soleh adalah teman terbaik, teman yang setia dengan kita. Itu amal soleh yang kita lakukan, dan ini yang akan bermanfaat tatkala seorang dia meninggal dunia. Jadi masuk ke alam berikutnya, baik itu ke alam barzah, ke alam akhirat, maka dengan amal soleh, dengan ketakwaan, ini bekal yang terbaik. Bukankah kita sering mendengar bahasanya Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, hendaknya kalian berbekal karena sebaik-baik bekal adalah dengan ketakwaan. Maka semakin seorang dia bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, maka dia telah mengumpulkan bekal yang terbaik untuk perjalanan ke negeri akhirat. Baik, kemudian beliau mengatakan amma dunya hiyallati fiha al-mafatih, adapun dunia yang kunci-kunci surga, kunci neraka itu ada di sana, maka miftahul jannah at-tauhid, kunci surga adalah dengan bertauhid, as-shalah, salat, wasiyam, puasa, taatullahi azza wa jalla, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalul awamir, mengerjakan perintah Allah. Maka ini kunci-kunci surga. Oleh karena itu, siapa yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang yang mengaku mencontoh beliau, mengikuti beliau, namun dia tidak dalam hal ini tidak membawa kunci surga yang paling penting, yaitu tauhid? Maka jawabannya tidak. Yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahlut tauhid. Oleh karena itu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Jadi as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatku pada hari kiamat kelak adalah orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dari dalam hatinya. Dia tahu konsekuensi dari ucapannya. Dia hanya beribadah kepada Allah, tidak memberikan satupun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci surga yang terpenting adalah tauhid. Demikian juga salat. Maka seorang muslim adalah orang yang dia menjaga salatnya. Dia orang yang perhatian terhadap salatnya. Oleh karena itu kita harus belajar bagaimana salat yang benar, supaya salat kita khusyuk, memberikan pengaruh positif kepada diri kita dan seterusnya. Kemudian wan naru mafatihuha, demikian juga neraka punya kuncinya. Apa kunci neraka? Asyirku billah, kesyirikan. Maka itu kunci neraka.
Oleh karena itu kata Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang yang berbuat syirik maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahumun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, maka untuk orang-orang zalim tidak ada penolong. Maka enggak ada penolong bagi orang-orang zalim. Maka orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan, maka dia masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena dosa kesyirikan gak akan Allah ampuni. Bahkan apabila seorang dia rajin beribadah, rajin sholat, puasa Ramadan, bayar zakat, haji, serta ibadah yang lain, namun dia melakukan kesyirikan, ada sebagian ibadah yang dia berikan kepada selain Allah, meninggal dunia belum bertaubat, maka terhapus semua amalannya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan para nabi, Allah katakan walau asyraku, seandainya mereka para nabi berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, sungguh akan terhapus semua amalannya. Dan ini sesuatu yang mustahil. Gak mungkin nabi melakukan kesyirikan. Namun kata Allah, seandainya mereka berbuat syirik, amalannya terhapus. Apalagi orang-orang yang levelnya di bawah para nabi. Maka seandainya kita terjatuh dalam kesyirikan, kemudian meninggal dunia belum bertaubat, maka seluruh amal kebaikan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci neraka kesyirikan. Jadi kunci neraka adalah kesyirikan. Wal kufru bihi, demikian juga kekufuran. Wal ma'asi wal atham, berbagai maksiat dan dosa. Amma syirku wal kufru billahi tabaraka wa ta'ala, adapun kesyirikan dan kufur kepada Allah, fa inna man mata alaihi futihat lahu abwabun nar wa khullida fiha abadal abad. Maka orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan, di atas kekufuran, maka kekufuran, kalau kekufuran lebih luas, maka ada orang dia tidak melakukan kesyirikan tapi terjatuh dalam kekufuran, bisa dengan ucapannya kufur, misalkan menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Maka siapa yang meninggal dunia di atas kesyirikan atau kekufuran, futihat lahu abwabun nar, pintu neraka akan dibuka baginya. Wa khullida fiha abadal abad, dia kekal di neraka selama-lamanya. Wa ammal ma'asi wal atham, adapun kemaksiatan demikian juga dosa, allati duna dalik, yang levelnya di bawah kesyirikan dan kekafiran, fa in dakhalan nar sahibuha, apabila pelakunya masuk ke dalam neraka, uddiba fiha ala qadri dunubi, ini termasuk akidah ahlu sunnah, maka dia akan diadab di neraka ala qadri dunubi, sesuai kadar dosanya. Maka termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah, setiap mukmin pasti akan masuk ke dalam surga. Hanya saja kalau dia berbuat dosa, melakukan perbuatan maksiat, melakukan dosa besar, ya, tidak mengeluarkan dari Islam, bukan kesyirikan, bukan kekufuran, sehingga tadi dikatakan al-ma'asi wal atham allati duna dzalik, berbagai maksiat dan dosa yang levelnya, tingkatannya di bawah kesyirikan dan kekufuran, maka seandainya pelakunya masuk neraka, uddiba fiha ala qadri dunubi, dia akan disiksa, diadab sesuai dengan kadar dosanya. Wala yukhalladu finnar, dan tidak akan kekal di neraka. Beda dengan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar maka kekal di neraka. Maka kalau pendapat yang benar, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar selama statusnya seorang mukmin, maka dia mukmin naqisul iman, seorang mukmin yang keimanannya berkurang. Maka dalam hal ini seandainya Allah tidak ampuni dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya dan tidak akan kekal di dalamnya. Adapun orang musyrik,
orang kafir, maka dia akan kekal di dalam neraka. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya yaumal qiyamah min abwabil jannah. Siapa yang menginfakkan zaujaini, dua pasang hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah, nudiya yaumal qiyamah min abwabil jannah, dia akan dipanggil, akan diseru pada hari kiamat dari pintu-pintu surga. Maka makna zaujaini, sebagian ulama katakan dia infakkan dua sapinya, dua bajunya, ya. Atau makna yang kedua, dia infak kemudian waktu berikutnya infak lagi. Jadi infak ini jadi kebiasaannya. Maka dia akan nudiya yaumal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hada khair, wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalah nudiya min babis shalah. Kalau dia termasuk ahlus shalah, orang yang rajin mengerjakan salat, maka akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli siyam nudiya min babir rayyan. Adapun orang yang dia ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahlil jihad nudiya min babil jihad. Orang yang dia termasuk ahlul jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah nudiya min babis shadaqah. Dan orang yang rajin bersedekah, rajin mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka ini menunjukkan pintu surga banyak, dan seorang dipanggil dari pintu surga yang orang tersebut memang menjadi ahlinya dalam ibadah tersebut. Oleh karena itu, kalau kita ingin dipanggil dari pintu sholat, jaga sholat kita. Kalau kita ingin dipanggil dari misalkan pintu royan, maka rajin berpuasa, baik puasa di bulan Ramadan ataupun puasa sunnah. Kalau kita ingin dipanggil dari misalkan pintu sedekah, babus sedekah, maka hendaknya seorang dia juga rajin bersedekah. Kemudian qala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Bakar mendengarkan Nabi bersabda demikian, maka beliau bertanya, ya Rasulullah, ma alaman nudiya min hadil abwab min daruratin, ya, fahal yud'a ahadun min hadil abwabi kulliha. Wahai Rasulullah, pintu-pintu ini enggak begitu penting, namun apakah ada orang yang dia dipanggil dari semua pintu? Jadi apakah ada orang yang dia dipanggil dari semua pintu surga? Maka kata Nabi, na'am wa arju an takuna minhum. Iya, dan aku berharap engkau termasuk salah satu dari mereka. Maka di sini dalil ini yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk sahabat yang ahlus shalah, ahlul jihad, ahlul saum, demikian juga ahlus shadaqah. Maka beliau dipanggil dari semua pintu surga. Maka terserah beliau akan masuk surga lewat pintu mana. Maka ada orang-orang yang demikian. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, orang-orang yang mencela Abu Bakar, padahal beliau adalah sahabat yang paling mulia, bahkan sebagian sahabat, kalau nggak salah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadil ummah la rajaha imanu Abi Bakrin. Seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang kemudian dibandingkan keimanan umat ini, yaitu selain Nabi, la rajaha imanu Abi Bakrin, niscaya akan lebih kuat, lebih berat keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ini juga menunjukkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sama-sama melakukan satu ibadah, akan tapi nilainya di sisi Allah berbeda di antara sebabnya karena keimanan, karena keikhlasan, karena amalan hati. Ini yang membedakan. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi ada generasi setelah mereka tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang ibadahnya luar biasa, lebih kencang dibandingkan para sahabat. Akan tapi tentu para sahabat tetap lebih mulia dibandingkan mereka. Karena apa? Keimanan mereka nggak bisa dibandingkan. Bahkan Muawiyah tidak bisa dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Umar bin Abdul Aziz punya keutamaan, tapi keutamaannya tentu jauh dibandingkan dengan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sekali lagi, para sahabat mereka adalah orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang pilihan. Oleh karena itu tidak boleh seorang dia mencela para sahabat. Jadi tidak boleh seorang dia mencela para sahabat. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Jadi janganlah kalian mencela sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaban, seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas. Jadi kita punya emas sebesar gunung Uhud, kita infakkan di jalan Allah, ikhlas. Maka ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, tidak akan mengalahkan pahala infak sahabat sebesar 1 mud segini, wala nasifah atau setengahnya. Di sahabat infak 1 mud beras, gandum atau kurma, ya 1 mud segini atau setengahnya, maka pahalanya itu jauh lebih besar dibandingkan kita infak emas sebesar gunung Uhud. Apa di antara yang membedakannya? Keimanan mereka, keikhlasan mereka. Oleh karena itu Nabi wanti-wanti, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Maka sahabat mereka adalah orang-orang pilihan. Seandainya terjatuh dalam kesalahan, maka kebaikan mereka jauh lebih banyak dibandingkan kesalahan mereka. Jadi kebaikannya lebih banyak. Bahkan kita tahu mempelajari agama dari mereka. Oleh karena itu sekali lagi, hadis ini dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, fa muhafadzatul abdi ala hadhihi ta'ah wa hadhil ibadah, maka seorang hamba yang dia berusaha menjaga ketaatan dan ibadah ini, yaitu as-shalah, as-siyam, was-shadaqah dan selainnya, hadhihi kulluha mafatihul jannah, maka semua ini adalah kunci-kunci surga. Wa kadzalika da'watun nasi ilal khair. Kemudian contoh yang lain kata Syekh Abdul Razak, demikian juga mengajak manusia dalam kebaikan, berdakwah. Karena apa Nabi katakan, ad-dalu alal khair kafailihi, orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain kafailihi, seperti pelakunya. Wa hadza fadlun adim, maka keutamaan yang besar. Tad'u sason ila ta'atin fayaqumu biha, engkau ajak seseorang untuk taat kepada Allah, kemudian dia mengerjakannya, yuktabulaka mithlu ajri, Allah akan catat bagimu pahala seperti dia. Wa tartafi'u darajatika fi jannatin na'im, Allah akan tinggikan derajatmu di surganya. Wa anta kunta bidzalika dalan alal khair miftahan lil khair, maka ketika itu engkau menunjukkan kepada kebaikan, maka menjadi kunci kebaikan. Faidan, maka kesimpulannya, hada minal umur al muhimmah fi hadal albabil adim, termasuk perkara yang penting dalam bab ini, antadkura atau antudakkiral jannah wan nar wal wukuf baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala. Seorang dia ingat surga, ingat neraka, demikian juga ingat dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian al-amru al-hadi asar, perkara yang ke-11, seorang apabila ingin menjadi kunci kebaikan, murafaqatul akhyar wa mujalasatus sholihin. Seorang hendaknya memilih teman baik dan duduk dengan orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin menjadi miftahul khair, pilih teman yang baik, yaitu demikian juga biasa kita duduk dengan orang-orang soleh.
Murafaqatul akhyar wa mujalasatus sholihin, maka memilih teman yang baik, demikian juga duduk-duduk dengan orang soleh. Maka ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sering kita dengar, yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi katakan, innama mathalul jalisi soleh wal jalisi su' kahamilil miski wa nafikil kir. Perumpamaan teman yang soleh, teman yang baik. Habis? Berarti jamnya belakang kayaknya terlambat ya. Makanya kayaknya kurang 10 menit ya, ternyata sudah habis. Baik, mungkin demikian yang kita kaji ya, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini. Ya kan? Ya, karena saya lihat jam sana ya ternyata sudah jam 7. Berarti terlambat sekitar 9 atau 10 menit. Gak apa-apa. Semoga apa yang kita baca bermanfaat untuk kita, demikian juga menambah keimanan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.